Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang sifat-sifat limit fungsi. Sekarang kita sudah sampai kepada teorema 4.2.6. Di sini nanti targetnya kita bisa mengetahui teorema Apit untuk limit fungsi sebagaimana halnya yang telah kita pelajari pada barisan. Ada teorema Apitnya juga, di sini fungsi juga ada. Sekarang coba kita lihat yang pertama. 4.26. Misalkan A subset dari bilangan real, kemudian fungsi f didefinisikan pada A ke R. Kemudian misalkan bilangan C itu adalah, bilangan real C adalah titik klaster dari A. Jika fx itu terletak antara A dan B, ini untuk semua S anggota A kecuali mungkin di C, dan kalau limit f di C itu ada, maka limitnya pun harus terletak antara A dan B, seperti itu. Ini sama dengan di barisan teoremanya. Makanya sangat mudah ketika kita buktikan ini dengan menggunakan kriteria barisan digabungkan dengan sifat-sifat yang ada di barisan. Jadi ada teorema yang seperti ini di barisan. Di sini fx-nya xn dia. Jadi kalau xn-nya terletak antara A dan B, maka titik konvergen dari xn itu juga terletak antara A dan B. Seperti itu yang ada di barisan. Itu juga yang ada di sini. Kayaknya itu teorema 326 di sini dikatakan di barisan. Silahkan dicek. Gunakan sifat itu, berarti pertama konsepnya kan kita mau buktikan ini berada di antara A dan B. Berarti pertama kita bisa lihat di sini. Misalkan xn itu sebarang barisan. Kan selalu seperti itu, dengan catatan dia terletak di A dan tidak pernah sama dengan C untuk semua sukunya. Kemudian barisan ini kita anggap konvergen ke C. Kan seperti itu di kriteria barisan. Maka kita akan membuktikan bahwa fxn ini juga terletak antara A dan B. Bagaimana caranya? Kita lihat bahwa karena limitnya ada di C, maka menurut kriteria barisan fxn ini pasti konvergen ke C. Seperti itu. Karena begini, limit f di x menuju C itu ada. Di sini dimisalkan limitnya adalah L supaya mudah bekerjanya. Berarti kalau begitu fxn-nya konvergen ke L. Sekarang kita lihat, karena sifat yang ini tadi ini, maka pasti fxn itu terletak juga antara A dan B. Menurut konsep di barisan, kalau fxn-nya terletak antara A dan B, maka bisa dipastikan bahwa titik konvergen dari fxn dalam hal ini adalah L juga terletak antara A dan B. Langsung teoremanya sudah terbukti seperti itu. Saya kira cukup jelas. Kemudian kita lanjut ke teorema Apit untuk limit fungsi. Sama halnya dengan yang ada di barisan. Makanya buktinya di sini dihilangkan, silahkan dilengkapi, ikuti saja apa yang ada di barisan. Persis caranya. Yang ada di barisan dengan memanfaatkan tadi kriteria barisan, silahkan dilengkapi buktinya. Jadi teoremanya seperti ini. Diberikan himpunan A subset dari real, kemudian F, G, dan H semuanya terdefinisi dari A ke real, sama domainnya dan kodomainnya. Dan misalkan C adalah titik klaster dari A. Kemudian misalkan kita punya, atau bahasanya seperti ini, jika fx kurang dari sama dengan gx kurang dari sama dengan hx untuk semua x elemen A kecuali mungkin x di A, kecuali x tidak sama dengan A ciptanya, jadi ini tidak perlu dijamin. Dan diketahui juga bahwa limitnya f di C adalah L, limitnya h di C itu sama dengan L juga. Jadi ini limitnya f dan h itu sama-sama L. Maka bisa disimpulkan langsung bahwa limit G di C juga sama dengan L. Persis dengan yang ada di barisan, silahkan dilengkapi buktinya. Saya kira itu cukup sederhana. Nah, kita langsung lihat saja contoh penggunaannya. Misalnya, contoh pertama, limit X menuju 0, X pangkat 3/2 sama dengan 0, di mana X-nya lebih dari 0. Ini untuk mengamankan ini, X pangkat 3/2 kan ada akar X-nya. Akar X kan tidak terdefinisi di X kurang dari 0. Makanya supaya aman kita buat fungsinya ini, atau soal ini diberikan dengan domain yang X lebih dari 0. Sekarang kita perhatikan ketaksamaan ini, X pasti kurang dari X pangkat setengah kurang dari 1 jika X-nya ini antara 0 dengan 1. Silahkan dibuktikan yang ini, bahwa kalau punya yang ini pasti berlaku yang ini. Silahkan dibuktikan. Selanjutnya gunakan sifat aljabar, kali saja dengan X ini, berarti X dikali X jadinya X kuadrat, X dikali X pangkat setengah jadinya X pangkat 3/2, kemudian 1 dikali X jadinya X, makanya dapat yang ini. Kemudian untuk yang ini domainnya, kemudian dari sini
kita tahu bahwa x kuadrat itu limitnya 0 di 0. Kemudian x itu limitnya 0 juga di 0. Sehingga menurut teorema Hafid, limit x pangkat 3/2 di 0 harusnya 0 juga kan? Teorema Hafid. Itu gunanya, salah satunya. Sekarang kita lihat contoh kedua, penggunaannya juga. Limit x di 0 untuk fungsi atau dari fungsi sin x itu juga 0. Pertama kita harus yakin dulu yang ini. Ini akan dipelajari di trigonometri di barisan fungsi di bab 8 mungkin bisa dilihat. Ternyata berlaku bahwa minus x kurang dari sama dengan sin x kurang sama dengan x untuk semua x yang lebih dari sama dengan 0. Karena itu maka kita lihat minus x limitnya di 0 kan 0. Kemudian limit x di 0 juga nilainya 0, berarti diapit oleh 0 sehingga sin x haruslah 0 juga, teorema apit juga. Sekarang untuk cos, berarti limitnya cos x di 0 itu harusnya harus 1. Sama juga tadi di bab 8-nya bisa dilihat sifat ini. Jadi katanya 1 kurang 1/2 x kuadrat itu kurang dari cos x kurang dari sama dengan 1 untuk semua x elemen real. Sehingga kita cek saja limitnya ini dan yang ini di 0. Yang kiri limitnya adalah 0, yang kanan juga 1, yang kanan juga limitnya 1. Menurut teorema Abid, maka yang di tengah juga harus 1 limitnya. Makanya diperoleh ini 1 terbukti. Selanjutnya bagian D. Untuk bagian D-nya sendiri sama ini. Kita tinggal gunakan sifat yang tadi yang di cos ini. Kurangi 1 ke 2 ruas atau ke 3 ruas didapat bonel ini. Dan limitnya ini di 0 hasilnya harus 0, limit ini di 0 juga hasilnya 0, sehingga yang di tengah harus 0 juga. Sama seperti itu cara kerjanya. Untuk yang ini silakan diperhatikan juga, ini bisa kayaknya caranya relatif sama lah teorema Apit juga. Kemudian contoh yang ini, limit x menuju 0 dari x dikali sin per x sama dengan 0. Di sini juga ternyata diberikan limitnya nanti hasilnya 0. Juga sama menggunakan sifat tadi ini. Ternyata min 1 kan ini tadi. Sin z ini batasnya. Min 1 kurang dari sama dengan sin z. Kurang dari sama dengan 1 untuk semua z elemen real. Sehingga kita kalau dikalikan dengan apa? Kalau kita kalikan ini dengan mutlak x. Artinya kita kalikan dengan ini mutlak s, atau mungkin ya tidak mesti juga sih, dikali x saja dulu terlebih dahulu. Ini sifatnya sin x dikali sin per x ya maksudnya. Ya, sin per x. Kalau sin per x ini kita kalikan dengan x, tentunya ini kan pasti lebih dari sama dengan mutlak x. Mengapa? Karena kan ini nilainya lebih dari minus 1, sedangkan x ini nilainya lebih atau sama dengan mutlak minus x. Kan seperti itu. Begitu juga ke sini. Ini kan nilainya kurang dari sama dengan 1. Kemudian x ini nilainya kurang dari sama dengan mutlak x, maka berlaku seperti ini. Dari sini kita lihat mutlak x ini limitnya kan 0. Mau minus mau positif pasti limitnya 0. Maka menurut teorema Apit ini juga harus 0 yang di tengah. Berarti x sin per x di 0 itu limitnya adalah 0. Saya kira itu cukup jelas. Grafiknya bisa dilihat. Ini sebenarnya grafik dari sampul buku ini, bisa dilihat grafiknya. Sebenarnya grafiknya di situ di nolnya tidak terdefinisi, tapi limitnya di situ ada. Berbeda tadi yang fungsi fungsi sin per x. Yang ini limit sin per x. Justru ini tidak ada limitnya di x 0. Tidak ada limitnya, tapi ketika dikali x di depannya sudah ada, yaitu 0. Ini tidak ada, ini tadi tidak ada. Bukan ya yang ini. Sin per x atau yang mana ya? Sebentar, saya agak lupa. Bukan kayaknya sin per x. Oh ya, sudah betul. Limit dari sin per x ini sebenarnya tadi sin per x. Jadi ini limit, yang di sini tadi sin per x itu tidak ada, nilainya di 0. Dan juga sama-sama fungsinya di 0 juga memang tidak bernilai. Tapi bedanya kalau dikali x di depannya sudah ada limitnya. Begitu. Terakhir di sini ada di bagian ini ada teorema 429 dan ini mirip dengan yang ada di barisan, mungkin di barisan teorema ini 329 dan 3210. Kemudian untuk buktinya silahkan digunakan bisa pakai epsilon delta, bisa seperti ini. Sepertinya untuk barisan juga bisa ya, mungkin bisa dicoba sendiri.
Nah, kita lihat teoremanya. Misalkan A subset dari real, f itu dari A ke real, kemudian C elemen real, titik cluster dari A. Jika nilai fungsi f-nya di ini, limit fungsi f-nya di C lebih dari 0, nah, begitu juga kalau kurang dari 0, ada juga ininya. Maka berlaku bahwa terdapat persekitaran delta dari C, sehingga fx itu lebih dari 0, ataupun fx kurang dari 0 kalau memang ini yang dipakai, fx lebih dari 0 untuk semua x yang berada di A iris V delta C, kecuali mungkin di x yang di C, artinya x tidak sama dengan C tidak diperhitungkan, x tidak sama dengan C x sama dengan C nya tidak dianggap atau ini tidak dihitung. Buktinya ini relatif sama dengan yang ada di barisan. Kita lihat limit f nya kan L di C, kemudian L nya lebih dari 0 menurut ini. Kita ambil epsilonnya sama dengan 1/2 L, karena L nya besar dari 0 maka ini juga pasti besar 0, berarti bisa diambil sebagai epsilon. Menurut definisi limit maka ada delta ini, sehingga kalau x nya elemen A di sini tambahkan, sudah ada ya di sini. Kalau x-nya elemen A dan 0 kurang dari x kurang C kurang dari delta mutlaknya, maka fs kurang L kurang dari 1/2 L. Kemudian dari sini menggunakan sifat nilai mutlak nanti akan diperoleh ini. Silahkan dijabarkan nilai mutlaknya. Jadi untuk semua x di sini, kecuali x tidak sama dengan C, nanti akan diperoleh yang ini dengan memanfaatkan sifat nilai mutlak. Silahkan digunakan nilai mutlaknya di sini. Dapat nanti yang ini. Sehingga apa akibatnya? Berarti fx-nya nanti lebih dari 0 sini di daerah sini. Berarti terbukti nih fx lebih dari 0. Begitu juga untuk yang fs kurang dari 0. Buktinya mirip sekali dengan yang ini. Seperti itu.